Pemerintah cabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Aksi pencurian di dapur MBG terekam CCTV. Presiden Prabowo dipastikan hadir dalam gelaran ICI 2025. Overkapasitas gunungan sampah TPA Galuga longsor. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Apa kabar Arif? Baik, Tiara bagaimana kabarnya? Luar biasa, tentu mengawali hari kita harus tetap semangat karena kami akan memberikan informasi yang bukan hanya menarik melainkan juga bermanfaat. Selain 4 informasi tadi, kita juga akan hadirkan berbagai informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi dari seluruh tanah air dan juga ada informasi terkait dengan olahraga. Betul sekali, tentu kita akan memberikan informasi selengkapnya bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Pagi Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat aktivitas tambang di Raja Ampat agar sesuai dengan aturan dan juga menjaga lingkungan. Bupati Raja Ampat Oredeko Burda menyampaikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tambang dilakukan secara ketat dan berkelanjutan, termasuk evaluasi aspek legalitas dan dampak lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Penegakan ini mencakup perlindungan lingkungan hidup, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Saat ini terdapat 5 perusahaan tambang yang memiliki izin resmi, yakni dari 2 pemerintah pusat yaitu PT Gagnikel dan PT Anugrah Surya Pratama, serta 3 dari pemerintah daerah yaitu PT MRP, PT KSM, dan PT Nurham. Dalam keterangannya, Bupati Raja Ampat Oredeko Burda menyampaikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tambang dilakukan secara ketat dan berkelanjutan oleh Kementerian ESDM, termasuk evaluasi aspek legalitas dan dampak lingkungan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan meninjau operasional tambang. Sama Menteri kunjungi Pulau Bak sekalian lihat penumpang tahu langsung yang keadaan informasi yang selama ini viral. Ternyata kita tidak dapat seperti itu. Saya apresiasi, terima kasih untuk berusaha ketika yang saya harus juga pengawasan Anda buat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan atau yang kita ini yang kurang bagus. Jadi hari ini kita sudah sampai di Pulau Gak dan kita tinjau sendiri, kita sudah pergi Bapak Menteri dan mungkin sampai di tambangnya semua. Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Saya tambah lagi pesan dari masyarakat yang tadi Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Bapak Menteri di sini untuk menekan pihak perusahaan untuk, dan tadi saya sampaikan pengawasan Anda kita tambah lagi untuk lihat supaya lebih bagus lagi ke depan. Diketahui setiap perusahaan memiliki status dan progres berbeda. PT Gagnikel sudah memasuki tahap produksi dengan izin berlaku hingga 2047, lengkap dengan dokumen AMDAL dan IPPKH, namun belum membuang air limbah karena menunggu SLO. PT ASP juga memiliki izin produksi hingga 2034 di Pulau Manuran. Sementara itu perusahaan yang mengantongi izin dari pemerintah daerah masih berada di tahap eksplorasi atau belum berproduksi, seperti PT Nurham dan PT MRP meskipun telah memiliki izin lingkungan. Hasil evaluasi teknis dari tim inspektur akan menjadi dasar kebijakan selanjutnya guna menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Raja Ampat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mengklaim kegiatan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tak berdampak terlalu serius terhadap lingkungan.
Ia menyimpulkan bahwa tambang terapan PT GAC Nikel, anak perusahaan PT Antam, relatif memenuhi kaidah tata lingkungan. Dalam konferensi pers Minggu siang, Hanif Faisal mengaku dirinya belum terjun langsung untuk mengecek sejumlah lokasi tambang yang dinilai merusak kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun tim dari kementeriannya sudah melakukan peninjauan dan menyimpulkan minimnya tingkat pencemaran lingkungan dari PT GAC Nikel selaku anak perusahaan PT Antam. KLH mencatat luas area penambangan yang dikuasai PT Gunung Nikel di Pulau GAG mencapai 6.030 hektar. Sedangkan luas tambang yang dipantau oleh citra satelit dan drone LH sekitar 187,87 hektar. Dari hasil tersebut, Hanif meyakini anak perusahaan PT Antam tersebut sudah menaati peraturan yang berlaku. Teman-teman di lapangan, jadi mulai memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAC ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja, tetapi ini dari pandangan mata. Tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Koral sebagai suatu habitat yang memang harus kita jaga benar keberadaannya, sangat pentingnya buat kehidupan kita semua, terutama yang bermuara nanti kepada di laut. Jadi ini yang kemudian kita nanti perlu dalami lagi. Tetapi secara teknis semua kaidah lingkungan yang dipersyaratkan di dalam pertambangan nikel di Pulau GAC oleh PT GN ini berdasarkan penilaian lapangan yang dilakukan sesuai dengan persetujuan lingkungan yang telah diberikan, maka semua kaidahnya telah dilalui. Hanif juga menekankan seluruh urusan teknis telah dipenuhi PT GAG Nikel yang meliputi izin usaha tambang sampai persetujuan pinjam lahan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan menyampaikan kesiapan acara International Conference on Infrastructure di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Kegiatan tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait dan beberapa perwakilan dari negara luar. Kegiatan International Conference on Infrastructure yang diselenggarakan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari 11 hingga 12 Juni 2025. Acara akan dimulai pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Muhammad Rahmat Kaibudin mengatakan, peserta yang sudah melakukan register ada sebanyak 5.000 peserta dari berbagai negara. Ia juga menyampaikan akan ada 5 topik besar yang diangkat mengenai persoalan infrastruktur dengan total 120 pembicara dari dalam dan luar negeri. Nah, acaranya mungkin briefly aja. Ini akan kita laksanakan selama 2 hari. Mulai besok openingnya jam 9.45 ya. Rencananya jam 9.45 dan akan ditutup acara penutupannya sekitar prosesinya sekitar jam 2, mungkin berakhir sekitar jam 16. Peserta hari ini as of last night kalau nggak salah ya, register sudah hampir 5.000 kalau nggak salah. Iya, sekitar 5.000 ya yang datang dari berbagai negara. Detailnya nanti kita bisa sampai kalau udah di close ya. Ada juga beberapa perwakilan dari luar negeri. Ini juga lagi kita sort. Topik-topiknya harapan kita kuncinya ini adalah kegiatan untuk infrastruktur. Bagaimana Indonesia bisa mengajak semua stakeholders untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi ada 5 topik besar yang kita angkat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Randika, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan hadir menjadi keynote speaker dalam acara International Conference on Infrastructure di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Tak hanya Presiden Prabowo, acara tersebut juga akan melibatkan 15 menteri dan juga 3 wakil menteri untuk menjadi pemateri selama acara berlangsung. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra, memastikan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam International Conference on Infrastructure di JCC Senayan, Jakarta. Meski demikian, Herzaki belum mendapat mengkonfirmasi di hari keberapa Presiden akan hadir.
Ia pun menjelaskan jika Presiden berhalangan hadir pada hari pertama, maka acara akan langsung dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau pertama, hari ini Presiden masih terus mengkonfirmasi dari Bapak Presiden, tapi informasi yang kami dapat beliau pasti akan memberikan presidential keynote speech. Presidential keynote speech ini sedang kita rancang, apakah misalnya di besok ataukah di hari kedua. Hari kedua. Tapi misalnya katakanlah Pak Presiden kemudian di hari ini, kepastiannya adalah bahwa beliau di hari kedua misalnya sebagai presidential keynote speech, ya di hari pertama opening remarks-nya langsung oleh Pak Menko AHY. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Randika, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Arif, memang pelaksanaan ICI 2025 ini akan diselenggarakan mulai hari ini 11 Juni 2025 hingga 12 Juni 2025. Dan berdasarkan informasi memang Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi salah satu keynote speaker dalam acara tersebut. Dan tentunya memang di acara ini akan mengangkat sejumlah topik besar yang mengangkat permasalahan ataupun isu terkait dengan infrastruktur. Tentu kita banyak menaruh harapan terkait dengan forum ini bisa mengatasi sejumlah persoalan dari infrastruktur. Dan lagi-lagi ini merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia dan kita perlu apresiasi bagaimana pemerintah Indonesia mampu menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur. Kalau kita melihat juga tadi beberapa keynote speaker selain dari Presiden Prabowo Subianto juga ada beberapa menteri dan juga wakil menteri, dan yang terpenting ini juga dihadiri oleh undangan-undangan dari beberapa negara sahabat. Betul sekali, jadi bukan hanya skala nasional melainkan juga bertaraf internasional. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Dan dalam kunjungannya, Wapres berinteraksi langsung dengan para pengungsi dan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh bantuan tersalur secara merata dan tepat sasaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin 9 Juni 2025 malam. Dalam kunjungan ini, Wapres menyusuri area terdampak yang masih dipenuhi puing-puing sisa kebakaran. Ia juga mengunjungi tenda-tenda pengungsian dan berdialog dengan warga untuk mendengar langsung berbagai kebutuhan mereka. Kepada warga, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok, termasuk fasilitas yang lebih layak, makanan bergizi, dan layanan kesehatan. Sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo tentang pentingnya koordinasi lintas sektor dalam situasi darurat, Wapres menginstruksikan jajaran pemerintah daerah dan lembaga terkait agar memastikan penanganan dampak kebakaran di Kapuk Muara berjalan optimal. Dia meminta agar dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap zona terdampak sehingga distribusi bantuan dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat 6 Juni 2025. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menghanguskan ratusan rumah dan memaksa sekitar 1.900 warga tinggal di tenda-tenda pengungsian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan jam tangan Rolex yang diberikan sebagai hadiah kepada skuad tim nasional Indonesia berasal dari uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sebagai bentuk dari dukungan pribadi Prabowo Subianto atas pencapaian skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara ihwal sumber dana pembelian jam Rolex untuk para pemain timnas Indonesia. Mensesnek memastikan hadiah tersebut berasal dari kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada anggaran negara yang digunakan untuk pembelian jam tangan tersebut. Prasetyo Hadi menilai hadiah itu merupakan bentuk dukungan pribadi Presiden Prabowo kepada para pemain timnas atas pencapaian mereka. Mensesnek meminta masyarakat Indonesia untuk terus mendukung timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Jepang sebelum melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu adalah bentuk dukungan beliau. Ya. Mas, Pak Anda mau mega, Mas? Anda suruh main belum tentu bisa. Mas, Pak Anda mau mega, Mas? Pak Anda mau mega, Mas? Udah begitu, kalau main jelek, mohon maaf nih ya, kita, itu kan bagian dari perjuangan kita, bangsa kita, ya kan? Ya tak gol, semua rakyat Indonesia seneng, udah nggak lagi nanya Anda dari mana, nanya dari mana, enggak, semua seneng. Nah, kalau mainnya kurang bagus, kita harus kasih semangat. Begitu jadi penonton yang baik demi timnas Indonesia kalau kita cinta sama Republik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Tiongkok dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Sebagai bentuk penghargaan, Presiden Prabowo mengundang seluruh pemain dan ofisial timnas ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan hadiah berupa jam tangan mewah bermerek Rolex kepada para skuad Garuda. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Meski memang ini sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya para netizen, tapi kalau kita melihat ini adalah bentuk apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada para pemain timnas yang memastikan diri untuk lolos ke putaran keempat zona Asia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena ini merupakan momen langka, momen bersejarah, jadi ini bentuk kebahagiaan dari Presiden Prabowo Subianto yang diberikan kepada anak-anak timnas. Dan yang patut kita apresiasi juga adalah ini menggunakan uang pribadi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan memang selain pemberian dari jam tangan tersebut, juga Presiden Prabowo Subianto ini mengundang skuad Garuda Timnas Indonesia, tim kepelatihan dan juga official pada usai mengalahkan Cina 1-0 kemarin langsung ke kediamannya di Kertanegara 4 untuk jamuan makan siang. Kita melihat ini sebagai sebuah bentuk apresiasi, bentuk dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia dalam hal ini untuk mendukung Timnas Indonesia. Dan kita tentunya sebagai masyarakat tetap selalu akan mendukung Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Benar sekali, dan kalau kita melihat pertandingan antara Indonesia dan juga Jepang, meskipun memang Indonesia belum berhasil memenangkan pertandingan ini, namun Indonesia masih berkesempatan untuk melaju ke babak ataupun ke putaran selanjutnya. Kita masih akan selalu mendukung bagaimana perjuangan dari Timnas Indonesia untuk lagi-lagi memastikan Indonesia bisa bertanding di Piala Dunia tahun 2026. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi dan informasi kami lanjutkan. Tim pengawas haji DPR RI akan mengevaluasi penyelenggara ibadah haji dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Hal ini merespon berbagai persoalan saat pelaksanaan puncak ibadah haji. Hal ini disampaikan oleh anggota Tim Was Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. Adis Kadir menyampaikan sejumlah persoalan saat pelaksanaan puncak ibadah haji, diantaranya keterlambatan bis penjemputan, pembagian makanan ke jemaah yang tidak merata, hingga kisruh pembagian kartu nusuk. Selain itu, persoalan lainnya yang datang ialah masih ada jamaah yang belum dapat tempat di Arafah, serta ada yang dari siang sampai malam belum dapat makanan. Sehingga berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kementerian Agama, yaitu akan melakukan langkah kedaruratan. Kita akan kontrol kembali langkah-langkah kedaruratan yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengantisipasi ini. Yang penting pemerintah bersama-sama dengan DPR sebagai pengawas mempunyai niat untuk membuat jemaah ini bisa melakukan ibadah hajinya dengan baik, melakukan ibadah hajinya dengan lancar dan juga menjadi haji yang mabrur. Merespon hal ini, tim pengawas haji DPR RI akan mengevaluasi penyelenggara ibadah haji dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Irjen Kemenak Hairunnas ini memantau proses kedatangan jamaah nafar awal di pemondokan sektor daerah kerja Mekah pada 8 Juni 2025. Selain memantau proses kedatangan, Irjen Hairunnas juga turut membantu jamaah nafar awal di Mekah. Di tengah suhu 42 derajat Celcius, Irjen Kemenak Hairunnas tidak hanya memantau kedatangan jemaah nafar awal di sektor 8 Dakar Mekah, tetapi juga turun langsung membantu. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @itjen_kemenak_ri, terlihat Irjen Hairunnas menggendong seorang jemaah yang terkena stroke dan kesulitan menyeberang jalan pada pukul 12:20 waktu Arab Saudi. Irjen Hairunnas menyatakan hal ini menjadi catatan kinerja syarikah
yang tidak memedulikan kondisi jamaah haji saat menurunkan dari Mina. Lebih lanjut disampaikan bahwa hal kedepannya, hal ini akan menjadi rekomendasi Kementerian Agama, tim pemantau haji Itjen Kemenak, untuk mengevaluasi syarikah yang tidak kooperatif dengan PPIH Arab Saudi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota tim pengawas haji DPR RI Edi Wuryanto kembali mengingatkan pentingnya proses screening jamaah sebelum berangkat ibadah haji. Hal ini merespon sejumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal saat pelaksanaan proses ibadah yang meningkat. Tim pengawas haji DPR RI sejauh ini mendapatkan laporan adanya 115 jamaah haji yang meninggal dunia. Jumlah tersebut bagi DPR RI bukanlah sekedar angka, melainkan bentuk kelalaian dari penyelenggara. Sehingga tim was haji DPR RI akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi. Nah, ini menjadi sorotan kami, terutama kami Komisi 9, mengapa angka kematian jamaah kita tinggi. Soal ya jamaah haji kita memang usianya sudah lanjut dan penyakitnya kronis kompleks. Sementara kita tidak memiliki screening jamaah haji yang memang betul-betul masuk risiko tinggi, itu tidak diizinkan. Padahal ketika mereka berangkat dipaksakan, pasti masalah kesehatannya banyak. Pemerintah Arab Saudi meminta mereka ada screening, sehingga bisa menekan angka kematian jamaah. Lebih lanjut, Edi Wuryanto menyatakan bahwa angka kematian jamaah di 2025 ini jauh lebih banyak dibanding tahun 2024. Sejauh ini mendapatkan laporan adanya 115 jamaah yang meninggal dunia, dibanding 2024 ada sekitar 85 orang yang meninggal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat bagaimana usulan dari DPR RI terkait dengan untuk screening kesehatan para calon jamaah yang akan berangkat, ini lagi-lagi dengan tujuan adalah untuk memastikan para jamaah yang berangkat ini adalah sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan pulang juga dengan selamat. Betul, memang berdasarkan informasi tadi sebelumnya untuk jumlah jamaah haji yang meninggal pada tahun ini itu dinilai lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya 2024. Dan dari tim was haji DPR menilai bahwa angka ini bukan hanya sekedar angka begitu, melainkan sebagai sebuah bentuk kelalaian yang sebenarnya harus bisa untuk diantisipasi, salah satunya melalui screening kesehatan. Memang sejumlah isu ataupun persoalan ini ditemui oleh tim pengawas haji DPR selama pelaksanaan ibadah haji, sehingga diharapkan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan menjadi rekomendasi agar pelaksanaan ibadah haji di tahun berikutnya ini bisa lebih baik lagi, Arif. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan mengatakan bahwa rancangan undang-undang pemilu dan juga pilkada akan dibahas secara terpisah. Pasalnya hingga kini belum ada pembicaraan jika rancangan undang-undang tersebut akan disatukan atau menjadi omnibus law politik. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai rancangan undang-undang pemilu dan pilkada akan menjadi tanggung jawab sekaligus masuk dalam prioritas Balik. Bob mengatakan nantinya rancangan undang-undang pemilu dan pilkada tersebut akan dibahas secara terpisah. Menurutnya saat ini belum ada pembicaraan jika rancangan undang-undang tersebut akan disatukan atau menjadi omnibus law politik. Apalagi Kalau pemilu udah sejauh mana ya dibalik udah mau dibahas? pemilu Gimana? ya karena kan masuknya prioritas ya. Prioritas tahun ini atau gimana? Tahun ini ya. Berarti kapan tuh mulai deh? Ya nanti kalau sudah yang 3 ini inisiatif tadi kan kita satu-satu. Soalnya ada pengamatan juga kalau ini tuh sebenarnya tinggal tersisa 1 tahun lagi untuk dibahas sebelum tahapan itu dimulai. Itu kan putusan MK terkait dengan Pilpres. Ya kan harus ada itu 2 tahun setelah putusan MK ini. Berarti dipastikan tahun ini mulai digulirkan ya pemilu. Digulirkan, tapi kemudian kita tidak boleh lepas dari putusan MK. Mahkamah Konstitusi ada yang mengaudit atau merevisi. Dari Jakarta, Fahrijal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pemberantasan narkotika selama periode April hingga Mei 2025, sebanyak 45 kasus peredaran narkoba berhasil diungkap Polresta Bogor Kota dengan 56 tersangka yang telah diamankan. Para tersangka ini ditangkap dari kasus peredaran narkotika dan juga obat-obatan terlarang hingga minuman keras oplosan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap 56 tersangka selama periode 2 bulan pada April hingga Mei 2025. Para tersangka ini ditangkap dari kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang hingga minuman keras oplosan. Dari 56 tersangka, 5 diantaranya
kasus memproduksi dan peredaran miras ilegal jenis ciu. Dalam kasus tersebut, polisi berhasil menyita ratusan dirijen berisi miras dan ciu, kemasan siap edar, serta alat pengukur kadar alkohol. Sementara dari kasus narkoba 51 tersangka, mayoritas merupakan pengedar. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi yaitu narkotika jenis sabu 360,74 kg dan 556,18 kg tembakau sintetis, serta 2.791 butir ekstasi. Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Indra Ranu Dikarta mengungkapkan bahwa kasus narkoba tersebut tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Bogor. Para tersangka ini dijerat mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114, 111, dan 112 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 17 2023 Pasal 435 dan 436 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 60 dan 62 tentang psikotropika. Hingga Pasal 204 KUHP, Pasal 55 Ayat 1 KUHP, dan Pasal 137 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait kasus miras. Para tersangka yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang kasus narkotikanya. Yang kedua, ancaman pidana terhadap tersangka salah guna obat keras tertentu, Undang-Undang RI Nomor 17 tentang kesehatan. Yang ketiga, ancaman pidana terhadap tersangka salah guna psikotropika, yang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Yang terakhir, ancaman pidana terhadap minuman keras bagi yang mengindustri sendiri, yang mana kena pasal 204 1 pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 56 KUHP serta pasal 137 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dari Kota Bogor, kontributor melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, seorang jurnalis Nine News Australia tertembak peluru karet saat meliput aksi unjuk rasa penolakan kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, jurnalis perempuan tersebut terlihat syok dan menjerit kesakitan setelah tertembak di bagian kaki oleh petugas keamanan yang menggunakan peluru karet. Inilah detik-detik Lauren Tomasi, jurnalis Nine News Australia, tertembak peluru karet saat meliput aksi unjuk rasa menolak kebijakan Donald Trump soal imigrasi di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Minggu 8 Juni siang waktu setempat. Dalam video itu, Lauren terlihat tertembak peluru karet di kakinya. Ia langsung syok dan menjerit kesakitan akibat ditembak salah satu petugas keamanan menggunakan peluru karet. Terdengar pula suara juru kamera media itu melontarkan sumpah serapah kepada petugas keamanan yang menembak Lauren. Pasca kejadian, Lauren mengkonfirmasi kepada Nine News Australia bahwa dirinya baik-baik saja dan peristiwa tersebut merupakan salah satu kecelakaan dalam peliputan. I'm okay. My cameraman Jimmy and I are both safe. This is just one of the unfortunate realities of reporting on these kinds of incidents. It has been a really volatile day on the streets of Los Angeles, and I do want to show you the scene here tonight. We are in downtown Los Angeles right now, and this entire area has been cleared out. The city warned that if anyone moves through here, they will be arrested on the spot. Diketahui langkah Presiden Donald Trump terhadap imigrasi dan pengerahan pasukan Garda Nasional California ke kota Los Angeles menimbulkan gejolak unjuk rasa. Situasi kerusuhan terus terjadi di sejumlah titik di kota Los Angeles, California sepanjang Minggu 8 Juni hingga Senin 9 Juni 2025 waktu setempat. Ini menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk benar-benar memulangkan imigran ke kota tersebut yang kebanyakan berasal dari negara tetangga Meksiko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Arif, kalau misalnya kita melihat video yang sudah viral di media sosial bahwa jarak antara petugas keamanan yang kemudian menembakkan peluru karet ke jurnalis perempuan ini terbilang sangat dekat seperti itu, sehingga tentu kita yang melihat dari luar video pun melihatnya sudah cukup jelas bahwa dalam aksi demo yang berlangsung ini bisa mengenai kaki dari jurnalis perempuan pada saat itu. Tentu ini sangat disayangkan karena jurnalis
perempuan pada saat itu tengah meliput, tengah melaporkan bagaimana situasi saat demo tersebut berlangsung. Dan kalau kita melihat ini sebagai sesama jurnalis, kita bersimpati dan kita tahu bagaimana resiko-resiko yang dihadapi oleh para jurnalis, terutama mereka yang meliput di situasi-situasi yang chaos, unjuk rasa. Dan kalau kita melihat juga pasca penembakan tersebut, untungnya ini jurnalis Australia ini malamnya juga sempat melakukan live report kembali dan mengatakan bahwasanya dia baik-baik saja, tapi lagi dan lagi kita berharap bahwasanya dimanapun tempatnya ada perlindungan terhadap jurnalis yang meliput di lokasi-lokasi chaos, peperangan, unjuk rasa, karena kita tahu bagaimana perjuangan seorang jurnalis untuk mengabarkan peristiwa yang sedang terjadi, baik itu peperangan ataupun unjuk rasa dimanapun tempatnya. Tentu kita berharap kejadian tersebut tidak kembali terulang dimanapun itu. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda tentunya dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Hal ini sebagai langkah tegas pemerintah terkait aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni 2025. Pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua. Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat, di mana keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada Senin 9 Juni 2025. Petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan diantaranya berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari para aktivis lingkungan dan pegiat media sosial yang telah secara aktif menyuarakan keberatan mereka atas keberadaan tambang di kawasan tersebut. Selain Mensesnek, dalam jumpa pers tersebut juga dihadiri oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel di Raja Ampat sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan sesuai Perpres nomor 5 tahun 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keputusan ini hasil koordinasi lintas kementerian dan didukung masukan aktif dari masyarakat serta pegiat media sosial. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan
dan memperkuat tata kelola sumber daya alam secara nasional. Menurut Prasetyo, pencabutan izin ini bukan keputusan mendadak, melainkan kelanjutan dari kebijakan strategis pemerintah sejak awal tahun. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan yang telah diteken oleh Prabowo pada Januari lalu. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah sejak bulan Januari telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam. Dalam hal ini usaha-usaha pertambangan. Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi, mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin, dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden bersama jajaran kementerian terkait. Proses penertiban dilakukan melalui verifikasi lapangan dan koordinasi lintas kementerian. Pemerintah juga mengapresiasi peran masyarakat, termasuk pegiat media sosial yang turut berkontribusi melalui masukan dan informasi dari lapangan. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengunjungi Pulau Gak di Raja Ampat, lokasi tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil menegaskan keputusan final baru akan diambil setelah peninjauan dan kajian teknis selesai. Kunjungan kerja Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Pulau Gak Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan publik. Sebelum bertolak ke lokasi tambang, Bahlil sempat disambut unjuk rasa damai para aktivis lingkungan di Kota Sorong yang meminta agar aktivitas tambang nikel di kawasan konservasi tersebut dihentikan total. Dengan menggunakan helikopter, rombongan Menteri SDM didampingi dengan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Tiba di lokasi tambang nikel PT Gak Nikel, anak perusahaan Antam, mereka disambut ratusan warga dan pekerja tambang yang menolak penutupan tambang. Massa membentangkan spanduk bertulis
menegaskan laut kami bersih, berita Pulau Gak hancur itu hoax. Mereka meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali operasional tambang yang telah dihentikan sementara warga mengaku kondisi lingkungan di wilayah mereka masih terjaga dan aktivitas tambang mendukung ekonomi masyarakat. Usai berdialog dengan warga, rombongan langsung meninjau area tambang yang telah selesai dieksploitasi dan akan memasuki tahap reklamasi dan reboisasi. Peninjauan ini dilakukan menyusul sorotan dari organisasi internasional Greenpeace yang menuding tambang merusak ekosistem Laut Raja Ampat. Saudara-saudara kita, apa benar nggak sih berita-berita itu? Kita ngecek langsung dan teman-teman kan sudah di sini bisa melihat langsung mana informasi yang objektif. Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itu kewajiban kita, pemerintah, Pak Gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Ya. Nanti kita evaluasi, total, baru kemudian kita membuat keputusan. Ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK, Menteri Lingkungan. Hal senada disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang memastikan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta menegaskan bahwa kondisi alam dan laut Raja Ampat hingga kini masih terjaga. Kita lihat dari pantauan kita tadi aman lah, jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka juga memiliki kewajiban mereka, ada reklamasi, ada penghijauan, jadi semua masih bagus lah. Khusus untuk Pulau Gak, apa tempat ini Tegak di sini, tapi tidak tahu nanti di tempat lain yang kita masih ingin singgah lagi. Jadi kita akan tetap membela masyarakat sepanjang itu merugikan masyarakat. Kita akan tetap. Jadi ini kan hadir untuk pertama itu ya kita ingin investasi ini ada di sini, tapi untuk membantu daerah. Masyarakat adalah lapangan kerja untuk masyarakat. Yang kedua, kita ingin kehadiran investasinya yang memberi manfaat untuk masyarakat. Perhatian serius pemerintah terhadap aktivitas tambang nikel yang juga dinilai beresiko terhadap lingkungan terus berlanjut. Kementerian SDM dan juga KLHK sebelumnya telah menghentikan sementara 4 perusahaan tambang untuk dilakukan evaluasi total. Dari Raja Ampat, Rifan Donai, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengapresiasi langkah tegas pemerintah dengan mencabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat dengan melakukan tahapan-tahapan sesuai regulasi yang telah berlaku. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut permanen kegiatan pertambangan milik 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Pencabutan 4 IOP tersebut ditanggapi oleh Ketua Komisi 12 DPR, Bambang Patijaya, yang memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah. Bambang menilai pencabutan IOP dilakukan telah sesuai rencana sejak bulan Januari lalu. Dirinya pun menyebut langkah ini sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sesuai regulasi yang berlaku. Langkah yang diambil pemerintah terhadap polemik yang ada di Raja Ampat, yaitu dengan dicabutnya 4 IUP yang ada di dalam kawasan Geopark yang ada di Raja Ampat. Nah, untuk itu kami memberikan apresiasi ya kepada pemerintah yang sudah memang melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kemudian mengambil keputusan yang cepat. Kemudian juga memperhatikan situasi yang ada dan tentunya saya yakin bahwa hal-hal yang diambil ini merupakan daripada langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi oleh pemerintah bahwa ini sesuai dengan rencana yang memang sebetulnya sudah diinventarisir sejak bulan Januari kemarin ya, sehingga kemudian diambillah suatu keputusan dalam ratas bahwa 4 IUP ini dicabut. Untuk itu kami memberikan apresiasi.
Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tokoh masyarakat Papua Osea PTG ini angkat suara soal polemik tambang di Raja Ampat, Papua. Osea PTG menyebut sebaiknya masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk cek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Tokoh masyarakat Papua Osea PTG angkat suara soal polemik tambang di Raja Ampat, Papua. Osea PTG menyebut sebaiknya masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk cek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Osea PTG menyebut ia juga menyayangkan jika ada tambang yang merusak alam. Ia menyebut Raja Ampat merupakan surga terakhir yang dikenal di seluruh pelosok negeri. Ia juga menyebut tambang-tambang ini harus lebih diperhatikan, namun tidak dibatasi secara serta-merta. Peran tambang di Papua juga sangat penting dalam perkembangan perekonomian warga Papua. Pesan ke saya itu adalah memang daerah Raja Ampat itu surga kecil yang jatuh di bumi atau surga terakhir, orang bilang. Marilah kita lindungi itu. Karena daerah itu daerah wisata internasional. Bukan nasional, internasional. Maka kita lindungi itu, kemudian tambang pun tetap kita mengoperasikan. Asal mengatur limbahnya itu kita mau buang lewat mana. Limbah disalurkan lewat mana. Jangan turun di laut. Kalau turun di laut, maka pencemaran lingkungan di laut, kemudian terumbu karang yang ada di sana, kemudian ikan dan lain-lain itu akan hilang, akan punah karena pencemaran terjadi di sana. Yang biru itu kita terpertahankan. Gitu. Pabrik itu tambang penting. Kedua adalah masyarakat Papua. Mari kita berikan kepercayaan kepada Menteri SDM supaya dia berikan solusi yang terbaik untuk mengatasi itu. Pas dia akan kebijakannya sesuai dengan keinginan, kemauan yang dari masyarakat Papua. Karena dia dari Papua. Kalau itu tidak, maka kita akan desak untuk tutup. Keempat adalah Pak Menteri sudah tahu tuh tentang Papua di sana, mereka mau seperti apa. Lakukanlah yang terbaik untuk Bapak Menteri. Sehingga nama tetap dijunjung tinggi, nama selalu ada di hati masyarakat kecil di Papua di sana. Demikian. Osea PTG menegaskan jika nanti dalam AMDAL-nya terbukti merugikan alam, maka warga Papua tegas meminta untuk menutup usaha tambang tersebut. Ia pun meminta seluruh hasil pemeriksaan AMDAL bersifat transparan untuk bisa diakses oleh masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Masih dari Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengingatkan 4 perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat yang izin usaha pertambangannya dicabut agar tidak kabur. Dirinya mengatakan bahwa setiap perusahaan tambang berkewajiban untuk memulihkan kembali lahan bekas tambang yang pernah dikelola agar dapat kembali hijau. 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat secara resmi izin usaha pertambangannya dicabut oleh pemerintah. Pasalnya pertambangan yang terjadi di Raja Ampat menjadi sorotan publik yang dinilai merusak keindahan alam Raja Ampat atau surganya Indonesia. Oleh karena itu, Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengingatkan 4 perusahaan yang IUP-nya dicabut untuk tidak kabur. Bambang menyebut setiap perusahaan tambang berkewajiban untuk memulihkan kembali lahan bekas tambang yang pernah dikelola agar dapat kembali hijau. Bahkan dia mengatakan pemulihan lahan bekas tambang juga untuk merehabilitasi dampak negatif kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan selama perusahaan tersebut beroperasi. Kebetulan saja ditambah lagi ternyata dalam kawasan geopark. Nah ya sudahlah, seperti disampaikan oleh Bapak Menteri SDM, kita sepakat ini tidak usah kita perpanjang seperti apa. Yang jelas sekarang pemerintah pusat ambil alih, ya, pemerintah ambil alih bahwa itu IUP-nya dicabut. Nah, saya pikir ketika ini dicabut, tapi tentunya kepada perusahaan-perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut, dia tetap harus ada kewajiban untuk melakukan pemulihan. Tidak hanya semata-mata dicabut, kemudian kabur gitu loh, ya kan? Tetapi dia harus melakukan pemulihan. Bagaimana kawasan-kawasan yang sudah terbuka itu untuk segera dihijaukan. Kemudian jika ada dampak-dampak negatif kepada lingkungan lain, misalkan dari laporan yang disampaikan Menteri dari tim bukan Menteri ya, tim LH
itu kan ada misalkan ada dam yang jebol dan sebagainya, itu dia direstorasi lah, diperbaiki, kemudian alam diperbaiki sehingga kemudian bisa cepat pulih seperti itu. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Tiara dan juga pemirsa, kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahannya yang dengan tegas menutup ataupun mencabut izin usaha penambangan untuk 4 penambang nikel ataupun perusahaan tambang nikel yang melakukan penambangan di Raja Ampat, karena kita tahu ini sempat ataupun masih marak di media sosial tuntutan save Raja Ampat, karena kita tahu Raja Ampat ini merupakan surga terakhir, mungkin bisa dikatakan surga terakhir di bumi, bukan hanya di Indonesia tapi juga milik dunia. Betul sekali, dan memang berdasarkan informasi bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan adalah terkait seruan aksi tadi Save Raja Ampat. Ini bukan hanya dari aktivis ataupun pegiat sosial media, melainkan juga suara dari masyarakat yang kemudian menjadi pertimbangan dan didengarkan oleh pemerintah Indonesia, oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan memang keputusan ini bukan diambil secara mendadak tentunya. Ini berdasarkan lagi-lagi pertimbangan ataupun suara dari masyarakat, kemudian dampak yang kemudian ditimbulkan. Dan seperti informasi tadi terakhir, bahwa disebutkan bahwa terhadap 4 perusahaan izin tambang yang kemudian dicabut izinnya, ini harus kemudian memperbaiki ataupun melihat terlebih dahulu sehingga bisa melakukan penghijauan kembali area-area bekas tambang. Jadi tidak bisa pergi ataupun kabur begitu saja. Ini yang menjadi catatan penting dan harus menjadi diawasi oleh pemerintah, Arif. Dan selain itu kan kalau kita melihat ini sebenarnya ada 5 perusahaan tambang, namun baru 4 ataupun hanya 4 yang dicabut IUP-nya. Dan kalau kita melihat tadi sebagai catatan, kenapa PT GAK ini tidak dicabut IUP-nya itu karena sesuai dengan peraturan AMDAL-nya, dan ini harus kita ataupun kita awasi sama-sama, terutama pemerintah juga harus melakukan pengawasan ketat agar kita sama-sama menjaga Raja Ampat ini sebagai salah satu kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Betul sekali, kolaborasi yang dibutuhkan bukan hanya dari pemerintah Indonesia, melainkan juga masyarakat, aktivis lingkungan, kemudian juga dari pegiat media sosial, sehingga kita bisa melindungi kekayaan, keindahan yang dimiliki oleh Indonesia. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemerintah memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Selasa siang. Pemerintah memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Bahlil, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan pemerintah mencabut 4 izin usaha pertambangan tersebut. Tetapi lanjut Bahlil, Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan keberlanjutan negara. Kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga kala konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark.
Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Itu Mbak ya. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan 4 dari 5 IUP di Raja Ampat dicabut, sementara Gak Nikel di Pulau Gak tetap beroperasi karena sesuai AMDAL dan mendapat dukungan warga. Pemerintah memastikan pengawasan ketat dan juga aktivitas tambang dinilai tidak mencemari lingkungan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dari 5 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, 4 telah dicabut, sementara 1 IUP milik Gak Nikel di Pulau Gak tetap beroperasi. Keputusan ini diambil dengan sejumlah pertimbangan, seperti kesesuaian dengan AMDAL dan permintaan masyarakat setempat yang mendukung keberlanjutan aktivitas tambang. Bahlil menjelaskan selain itu, Gak Nikel beroperasi berdasarkan kontrak karya yang telah ada sejak 1972, jauh sebelum kawasan Raja Ampat ditetapkan sebagai geopark pada 2023. Bahlil menegaskan bahwa Pulau Gak berada di luar kawasan geopark Raja Ampat. Pemerintah juga memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional tambang di Pulau Gak agar tidak terjadi pelanggaran. Ia menyatakan, dari hasil pantauan langsung tidak ditemukan adanya pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang di pulau tersebut. PT Gak Nikel itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi. Tahun 72. Ini 1972 eksplorasi Gak Nikel, kemudian penandatanganan kontrak karyanya itu tahun 98. Tahap eksplorasi 2002, perpanjangan tahap eksplorasi itu 2006-2008, sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017 dan produksinya 2018. Ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau Gak itu di sini. Pulau Gak ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Sekalipun Gak tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Ini adalah Pulau Gak. Jadi yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri. Dan dari total 13.000 hektar, ini Gak ini, itu yang dibuka itu 260 hektar. Dari 260 hektar sudah reklamasi 130 hektar lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara itu kurang lebih sekitar 54 hektar. Dan ini adalah lokasi produksinya sekarang masih ada 130 hektar. Nanti setelah ini direklamasi, Bapak Ibu semua. Alasan pencabutan mencakup ketiadaan dokumen lingkungan, tidak adanya aktivitas produksi, dan belum memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya ramai mendapat sorotan publik karena diduga menimbulkan kerusakan lingkungan. Menindaklanjuti hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun langsung bertindak cepat dengan mengumumkan penghentian sementara aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat menanggapi persoalan tersebut? Apakah masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tambang nikel di Raja Ampat, Papua? Berikut pernyataan mereka. Untuk sekarang sih masih percaya ya terhadap pemerintah, karena kan pemerintah sendiri kan udah punya kebijakannya tersendiri gitu kan. Butuh kebijakan dari pemerintah sendiri buat mengurusi gitu kan, mengurusi dari nikel Raja Ampat itu. Ya masih percaya pemerintah sanggup
untuk mengatasi masalah-masalah kayak gini. Kalau saya sih harapannya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran lingkungan sama mendorong praktik penambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan aja sih Kak. Kalau menurut saya sih perlu sih Kak, karena pemerintah harusnya bisa mengatasi hal tersebut dengan masyarakat pasti akan percaya hal tersebut sih Kak. Ya, untuk harapan kedepannya sih ya bisa meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tambang dan mengembangkan industri hilirisasi nikel untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kurang lebih kalau untuk saat ini dan kedepannya sih mungkin ya percaya dengan program dan pemerintahan depannya gitu loh. Ada, yaitu satu itu pengawasan ketat, yang kedua itu pengelolaan lingkungan yang baik, yang ketiga transparansi dan akuntabilitas. Nah, sebagai masyarakat sih percaya aja selama ada kebijakan yang relevan dari pemerintah untuk menyelesaikan hal itu sih. Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan gambar viral Pulau Pianemo Raja Ampat yang beredar di media sosial adalah hoax. Awalnya Bahlil mengatakan bahwa dalam gambar viral tersebut, Pianemo dinarasikan sebagai pusat pariwisata Raja Ampat. Pulau ini mengalami kerusakan lingkungan. Bahlil kemudian menjelaskan peta yang menunjukkan posisi 5 PT, yakni PT Gag Nikel, PT MRP, PT KW, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Bahlil lantas memperlihatkan foto Pulau Pianemo dalam slide. Dalam slide tersebut ada 2 gambar Pulau Pianemo yang rusak akibat tambang. Namun ada stempel hoax dalam 2 gambar tersebut. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Pianemo ini adalah pusat pariwisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi mohon maaf, kerusakan lingkungan, seolah-olah waktu kita belum turun. Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Adapun jumpa pers ini juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Seskap Teddy Indrawijaya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurafi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah rumah semi permanen yang telah berusia 25 tahun roboh pada malam tadi di Jalan Keramat Pulau Gundul, RT 01 RW 10 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah DKI Jakarta pada petang hari. Sebuah rumah semi permanen yang telah berusia 25 tahun roboh pada malam tadi di Jalan Keramat Pulau Gundul, RT 01 RW 10, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Samsudin, pemilik rumah yang juga mengalami kejadian itu, menceritakan bahwa saat hujan deras berlangsung, ia bersama adiknya sedang beristirahat di dalam rumah. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari plafon rumahnya. Rumah tersebut diketahui sudah berdiri selama 25 tahun dan pernah mendapatkan perbaikan secara bertahap. Namun keterbatasan ekonomi membuat perbaikan menyeluruh belum dapat dilakukan hingga kondisi bangunan semakin rapuh. Adapun dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Waktu saya habis pulang kerja, saya pulang istirahat, masih hujan gede tuh Bang, lagi hujan deras, angin. Sama saya dengar dari bawah tuh kakek-kakek bunyi tuh. Nah, tama nggak langsung rubuh, cuman rek. Masalah berapa menit, waktu rubuh tuh burak gitu. Tapi nggak ada korban sih, udah nggak ada korban. Ini rumah abang nanti gimana Bang? Rumah saya. Udah berapa lama Bang rumah ini Bang? Saya tinggal udah ada 25 tahun nih. 25 tahun ya? Udah pernah diperbaiki belum? Udah ini udah diperbaiki nih bawahnya dulu. Karena saya belum ada dana ya kan. Jadi saya mipil bingungnya Bang. Ini udah keropos atau kenapa sih Bang pas saat kejadian sendiri? Pas kejadian emang udah keropos Bang. Udah keropos ya? Keropos ya. Awalnya dari atas atau gimana? Dari atas. Dari atas ya. Langsung rubuh. Langsung rubuh. Iya. Pada saat kejadian sendiri tuh ada orang kan di dalam rumah? Saya sama adik saya.
Semua selamat atau tidak Pak? Selamat Pak. Selamat ya? Iya. Kita ini tulisnya dipedakan berapa nih Bang? Ada Bang saksi dasaran berapa? 10-an deh Bang. 10-an ya? Sementara Abang tinggal di mana nih Bang? Paling saya di pos Bang. Pemilik rumah dan adiknya sementara waktu mengungsi ke pos keamanan sekitar. Kerugian material yang dialami diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Setelah hampir 2 pekan, anggota Polsek Grogol Petamburan berhasil menangkap JHP, kakek berusia 69 tahun yang terlibat cekcok berujung perlakuan rasis terhadap salah seorang wanita penumpang Transjakarta di halte Tanjung Duren. Pelaku ditangkap di kosannya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Didampingi anggota Polsek Grogol Petamburan, JHP kakek berusia 69 tahun digiring masuk ke Polsek untuk dimintai keterangan terkait video viral yang cekcok dengan seorang penumpang bus Transjakarta di halte Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap setelah hampir 2 pekan diburu petugas. Ia ditemukan di sebuah indekos di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah dipertemukan dengan SL, wanita yang terlibat cekcok JHP, keduanya pun sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Korban pun telah mencabut laporannya terkait ujaran kebencian rasis serta penganiayaan ringan. Pelaku mengaku spontan melakukan perbuatannya karena sedang dalam tekanan ekonomi. Untuk pelaku penganiayaan ringan dan ataupun penghinaan ringan yang terjadi beberapa waktu lalu di Transjakarta, khususnya di halte depan Taman Anggrek telah kita amankan. Adapun kita amankan kemarin Minggu pagi di kos-kosannya di daerah Tanah Abang sendirian, dan selanjutnya kita bawa. Kemudian tadi pagi, Senin pagi, korban datang ke Polsek dan akhirnya terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dan pelaku minta maaf, korban juga telah memaafkan, dan akhirnya korban mencabut laporan polisi. Berdamainya kedua belah pihak membuat polisi mengambil langkah restorasi justice dan menutup kasus ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembobolan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Serengan, Solo viral di media sosial. Akibat peristiwa ini sejumlah perlengkapan memasak dan sejumlah alat pertukangan raib dibawa kabur pencuri. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik terjadinya aksi pencurian di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Serengan, Solo, Jawa Tengah. Aksi pencurian ini viral usai rekaman CCTV tersebut diunggah oleh pemilik akun Instagram @yole_ret ke media sosial. Dalam video yang diunggah, terlihat 2 pria melakukan aksi sekitar pukul 12:10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kedua pelaku mengenakan penutup wajah seperti masker dan helm yang diduga untuk menyamarkan identitas mereka. Keduanya terlihat mengangkat 2 kardus yang diduga berisi peralatan dapur dari salah satu ruangan di dalam bangunan. Selain membawa peralatan dapur, para pelaku juga menggasak sejumlah peralatan perkakas karena kondisi dapur masih dalam tahap renovasi. Salah satu pemilik dapur Makan Bergizi Gratis Serengan, Yuli Retnowati, mengatakan pihaknya baru mengetahui terjadinya pencurian pada pagi hari setelah tukang yang akan melakukan pengerjaan renovasi dapur Makan Bergizi Gratis. Kini pihaknya juga telah melaporkan kasus ini ke Polresta Solo untuk segera ditindaklanjuti. Waktu tukang masuk, yang dicek pertama kali, taunya tukang itu hanya peralatan, grindo sama bor, karena mau dipakai untuk kerja. Terus kita laporan, terus saya kebetulan habis ngantar anak sekolah, saya langsung ke sini. Terus saya cek, begitu saya cek, ternyata yang hilang itu tadi ada rak-rakan yang belum kita rakit, yang tadinya untuk kita tempat food tray. Terus saya cocokkan dengan CCTV. Teknisi saya CCTV datang untuk ngecek ke semuanya. Terus dari situ kan baru kelihatan ya, dia yang ngambil apa aja, malingnya ngapain aja di dapur kita. Pihak kepolisian saat ini juga masih belum bisa dimintai konfirmasi lebih lanjut terkait pembobolan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Solo tersebut. Sebagai informasi, SPPG Serengan ini baru akan beroperasi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Rencana dapur tersebut akan mendistribusikan makan bergizi gratis untuk siswa yang bersekolah di wilayah Kecamatan Serengan. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Arif, memang ini sudah ramai juga viral di media sosial terkait pencurian yang berada di dapur atau SPPG di wilayah tersebut. Dan memang ini rencananya SPPG tersebut akan digunakan
pada bulan depan seperti itu. Dan tentu dari pihak kepolisian ini masih menelusuri bagaimanakah proses ataupun siapa pelaku dari pencurian yang berlangsung di dapur SPPG tersebut. Dan untungnya ada ini sempat terekam CCTV dan juga viral di media sosial, dan juga ini mudah-mudahan memudahkan dari pihak kepolisian untuk segera menelusuri dan juga menangkap pelaku, karena kalau kita melihat ini kan dapur MBG yang akan diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia khususnya yang berada di sana. Jadi mudah-mudahan segera ditangkap agar kita tahu dan juga tidak kejadian di dapur-dapur lainnya tentunya. Betul, agar pelaksanaan makan bergizi gratis ini bisa lancar ya terlaksana di wilayah tersebut. Dan pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi. Pemirsa, Indonesia akan menguji coba panel surya inovatif dari startup Swiss Sunways yang dapat dipasang di atas rel kereta tanpa mengganggu operasional mulai di Bogor, Jawa Barat. Teknologi ini sudah diuji coba di Swiss dan juga berpotensi menghasilkan listrik besar, menarik minat negara lain seperti Korea Selatan dan juga Jepang. Indonesia berencana menguji coba teknologi panel surya inovatif dari startup Swiss Sunways yang dapat dipasang langsung di atas rel kereta tanpa mengganggu operasional. Teknologi ini nantinya akan diterapkan pertama kali di Bogor, Jawa Barat oleh perusahaan energi surya Indonesia Multitron Automa sebelum diperluas ke seluruh Pulau Jawa. Panel surya lepas pasang ini sedang diuji coba di Bates, Swiss dengan pemasangan cepat menggunakan mesin khusus serta sistem sikat otomatis untuk menjaga kebersihan panel dan perawatan rel. Proyek ini didukung oleh 12 mitra dan lembaga inovasi Inno-Swiss dengan anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Jika diterapkan di seluruh jaringan rel Swiss sepanjang 5.320 km, teknologi ini diperkirakan dapat menghasilkan 1 miliar kWh listrik per tahun, cukup untuk memasok kebutuhan listrik 300.000 rumah tangga. Uji coba akan berlangsung selama 3 tahun untuk mengevaluasi dampak jangka panjang terhadap struktur rel. Teknologi panel surya ini menarik perhatian banyak negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Korea Selatan dijadwalkan memulai proyek percontohan tahun ini, sementara Indonesia melalui Multitron Automa berencana mengimplementasikannya di Bogor sebagai langkah awal pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, akibat kapasitas sudah overload, gunungan sampah di tempat pembuangan sampah akhir TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor mengalami longsor dan menutup jalan di kawasan pemukiman. Warga sekitar mengaku longsor terjadi bukan kali pertama. Warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor bisa mengambil solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan video amatir yang terekam oleh warga, longsor di lokasi tempat pembuangan sampah akhir terjadi pada Minggu sore kemarin. Diduga akibat gunungan sampah yang sudah over kapasitas tidak kuat menampung beban, menjadi penyebab terjadinya longsor di TPA Galuga. Akibatnya, jalan penghubung antara Kampung Cijunjung dan Kampung Galuga yang menjadi mobilitas warga sekitar tertutup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, akses jalan terputus akibat sampah menjalar ke bagian jalan. Warga sekitar mengakui bahwa kejadian ini bukan kali pertama. Terlebih jika hujan terus-menerus, gunungan sampah membuat air limbahnya menerjang pemukiman. Kejadian longsor ini bukan sekali dua kali, sudah beberapa kali di TPAS Galuga, mengingat situasi dan kondisi lahan yang sudah tidak memadai. Oleh karena itu, kami selaku masyarakat Galuga mohon ada perbaikan atau perluasan lahan, terutama lahan-lahan warga yang sekarang tertimbun, mohon untuk dibebaskan kepada pemerintah. Oleh karena itu, sudah saatnya berbenah dan melakukan yaitu pembenahan di lokasi TPAS Galuga. Bukan hanya sebatas yaitu PKS dan PKS dari 5 tahun per 5 tahun selalu tidak ada perubahan, terutama di infrastruktur
jalan harus memiliki jalan khusus di TPS Galuga. Dan lokasi kadang di lokasi pembuangan akhir DLH itu kami warga selalu kebanjiran karena tidak mempunyai saluran air di ujung pembuangan DLH itu. Karena itu mudah-mudahan di pemerintahan yang baru, Bupati dan Wali Kota yang baru untuk melihat meninjau langsung setiap hujan besar itu kami selalu kebanjiran. Warga RT 11 RW 06 mulai dari RW 08 ke bermuara di RT 11 RW 06. Nah, sekarang kejadian banjir longsor ini alhamdulillah tidak ada korban. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor segera mengambil langkah di TPA Galuga dengan luas sebesar 42 hektar dengan daya tampung 1.000 ton per hari ini mengangkut sampah dari 2 wilayah kota dan Kabupaten Bogor agar tidak terjadi longsor kembali di kemudian hari. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Tempat pembuangan sampah akhir TPA Galuga Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang kembali terjadi longsor susulan. Pemkab Bogor pun memasang spanduk himbauan agar masyarakat tidak mendekati lokasi. Sebelumnya TPA Galuga mengalami longsor diduga akibat over kapasitas. Gunungan sampah ini sempat menutup jalan antar kampung di Kecamatan Galuga. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah agar tidak terjadi korban jiwa. Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Galuga yang berlokasi di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas 41,7 hektar dengan daya tampung sekitar 1.000 ton per hari, kini telah over kapasitas. Gunungan sampah yang menjulang tinggi ini mengakibatkan tembok pembatas di TPA Galuga ambruk hingga menutup badan jalan bagi warga sekitar. Sebelumnya tumpukan sampah TPA Galuga mengalami longsor hingga menyebabkan akses jalan permukiman warga tertutup. Bahkan pada Senin sore tembok pembatas TPA Galuga kembali terjadi longsor susulan. Akibat kejadian tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang spanduk peringatan dan titik rawan longsor untuk mengantisipasi agar warga tidak melintas di lokasi kawasan tersebut. Menurut Nanang Hidayat, warga sekitar, kejadian longsor ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan warga sekitar yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi sampah ini pun terpaksa harus direlokasi. Longsor ini memang bukan kali ini ya. Ini sudah setiap tahun sering terjadi longsor. Kalau dulu memang longsor itu masuk ke kawasan pertanian warga, tapi saat ini juga sudah sangat memprihatinkan karena longsor itu sudah masuk menutupi bahu jalan akses warga dan tebing-tebingnya pun juga sudah ambruk tertimbun longsor. Bahkan tadi saya lihat ada kendaraan milik para pengendara nyaris tertimpa ambrukan longsoran itu, Pak. TPA Galuga yang dikelola oleh kedua wilayah kota dan Kabupaten Bogor Senin siang, tembok pembatas antar jalan warga kembali mengalami ambruk. Hal ini membuat warga sekitar berharap agar pemerintah daerah dan Kabupaten Bogor segera mengambil langkah agar masyarakat tidak menjadi korban. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, lantaran tempat penangkaran Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Surabaya belum siap, buaya muara dengan panjang 2 meter serta diameter 30 cm gagal dievakuasi dari rumah seorang warga di kawasan Jalan Manyar, Sabrangan, Surabaya, Jawa Timur pada Senin sore. Buaya tersebut sengaja diserahkan oleh pemiliknya ke pihak dinas terkait lantaran sudah tak mampu lagi memberi makan buaya peliharaannya yang makin lama bertambah besar. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya langsung bergegas mendatangi rumah milik Zainuddin yang berlokasi di kawasan Jalan Manyar, Sabrangan, Surabaya, Jawa Timur pada Senin sore. Zainuddin sengaja menelpon call center 112 yang juga merupakan layanan kedaulatan milik pemerintah Kota Surabaya untuk meminta bantuan evakuasi buaya muara dengan panjang 2 meter serta diameter 30 cm yang dipeliharanya sejak 7 tahun lalu. Awalnya Zainuddin menemukan buaya muara tersebut saat memancing di Sungai Jagir. Buaya tersebut kemudian dipelihara dan juga diberi makan 1 kilo kepala ayam setiap hari. Kini ukuran dan juga porsi makanannya bertambah sehingga Zainuddin pun tidak sanggup lagi untuk memeliharanya dan memutuskan untuk menyerahkan buaya peliharaannya ke pihak dinas terkait untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Memang kita kewalahan juga, Mas. Apa itu semakin besar ya, semakin bahaya mungkin ya. Umurnya berapa buayanya ini, Pak? Antara kita ya nggak lupa ya, antara 6 sampai 6-7 tahun lah mungkin. Itu berapa panjangnya, Pak? Antara 1,5 kira-kira. 1,5 Pak ya? Kasih 2 meter kira-kira. Setiap hari kasih makan apa, Pak? Ayam ini ya, kepala ayam itu. Kepala ayam. Berapa banyak, Pak? 1 kilo mungkin. 1 kilo ya. Ini awalnya apa? Dapat dari mana buaya ini, Pak? Waktu kami mancing di Kali Jagir itu. Kita dapat dari sini.
Ya karena ini Mas, kita khawatir juga ya kalau pas lepas atau pas membahayakan orang lain. Juga kita ya kewalahan ini apa anggaran pakan itu juga. Kebetulan juga pas diuruk ya mau diuruk sekalian Mas. Sementara itu, Danrul 3 Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, Hanggar Pradianto juga menegaskan evakuasi buaya muara sepanjang 2 meter ini terpaksa ditunda lantaran kandang penangkaran yang ada di kantor BKSDA Surabaya belum siap. Sementara proses evakuasi belum diketahui pasti detail waktunya sembari menunggu informasi lebih lanjut dari pihak BKSDA Surabaya. Dari panjangnya kurang lebih 60 cm dan sekarang sudah mencapai panjang kurang lebih 2 meter dan diameternya kurang lebih 30 cm. Jadi buaya muara ya Pak ya, buaya muara. Nah kemudian hari ini kami set up awal, jadi kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak BPBD, diinformasikan bahwasannya untuk evakuasi dilakukan besok, untuk jamnya masih belum diketahui. Karena kami harus konfirmasi lagi dengan pihak BKSDA karena nanti penangkaran akan dibawa di sana di BKSDA. Lebih lanjut, Hanggar Pradianto juga menambahkan bahwa rencana evakuasi buaya muara ini akan dilakukan dengan metode menjerat mulut buaya, kemudian menutup mata buaya tersebut untuk menghindari kontak mata. Demi keamanan petugas yang melakukan proses evakuasi setelah dilakukan evakuasi nanti. Rencananya buaya muara tersebut akan diserah terimakan ke pihak BKSDA Surabaya untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Surabaya, Karuna Wardana, Simpo TV melaporkan. Kalau kita melihat ini kita juga mengapresiasi pemilik buaya, penangkaran buaya ini karena dengan sukarela menyerahkan buaya ini karena memang sudah sadar ini sudah tidak mampu lagi untuk mengurus buaya yang semakin lama semakin besar dan juga membutuhkan makan yang cukup banyak dan mungkin juga akan cukup berbahaya. Betul. Kalau misalkan terus dirawat sendiri akhirnya diserahkan ke pihak BKSDA meskipun memang untuk evakuasinya masih menunggu kesiapan dari tim BKSDA karena tempat di BKSDA-nya sendiri juga masih membutuhkan lahan. Betul, dan memang tetapi kita perlu apresiasi juga karena respon cepat yang kemudian diberikan dari pihak BKSDA terkait keberadaan buaya yang ukurannya sudah semakin besar dan tentunya dikhawatirkan pemilik dan juga mungkin masyarakat sekitar dengan kehadiran dari buaya tersebut. Semoga kita berharap segera bisa dievakuasi. Tempat penangkarannya ini juga segera siap sehingga bisa aman untuk wilayah ataupun masyarakat sekitar. Dan pemirsa, sayang sekali informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Dan saya Arif Rifai mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.